Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Jundian Sorullah. Saya Nurul Fazriyah, kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Prodi Hukum Tata Negara, Angkatan 6 dan semester 5. Di video kali ini, kami ingin berinteraktif, saling bertanya jawab dengan tujuan untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah Masailul Fiqih. Oke, langsung saja ke inti materinya, yaitu materi tanya jawab. Di sini saya akan bertanya kepada saudari Nurul Fajriyah. Pertanyaan pertama yaitu, bagaimana hukumnya jika seseorang dipaksa untuk membunuh orang lain? Jadi dalam salah satu kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'imah, di sini menjelaskan para imam mazhab berbeda pendapat apabila seseorang dipaksa untuk membunuh orang lain. Salah satunya itu ada dari Imam Hanafi yang berkata bahwa dikenai hukum bunuh adalah orang yang memaksa, bukan pelaku pembunuhan itu. Lalu menurut Imam Maliki dan Imam Hambali mengatakan pelakunya yang dibunuh. Lain halnya Imam Syafi'i yang berkata yaitu yang dibunuh adalah orang yang memaksanya. Nah, sedangkan tentang orang yang dipaksa ini, Imam Syafi'i juga mempunyai dua pendapat. Jadi yang pertama itu yang paling kuat itu adalah pendapatnya itu harus keduanya itu harus dikisos gitu. Nah, orang yang memaksa dan yang dipaksa. Seperti itu kurang lebihnya. Selanjutnya untuk pertanyaan untuk saudara Amir. Yang pertama itu jelaskan apa pengertian zakat dan apakah zakat itu wajib untuk umat muslim? Oke, jadi di dalam kitab Faihul Mu'in yang ditulis oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dijelaskan bahwa zakat dari segi bahasa artinya membersihkan dan berkembang. Menurut istilah fikih, zakat itu nama benda yang dikeluarkan atas nama harta benda atau badan menurut cara mendatang. Zakat wajib atas setiap muslim yang merdeka meskipun tidak mukallaf. Wali harus mengeluarkan zakat untuk berada di bawah kekuasaannya. Lain halnya orang kafir asli, dia tidak wajib membayar zakat, walaupun setelah masuk Islam. Nah, muslim tersebut merdeka dan tentu karena itu hamba sahaya tidak dibebani zakat, sebab dia tidak memiliki apa-apa. Sahaya mukatab juga tidak wajib zakat karena kepemilikannya lemah. Tuannya juga tidak wajib mengeluarkan zakat, sebab tuan bukan pemilik. Ya mungkin itu saja yang saya sampaikan. Oke, baik Amir. Ya, untuk pertanyaan kedua untuk saudari Nurul Fajriyah, yaitu bagaimana jika seseorang yang dirampok dan dibunuh, contohnya oleh begal, total begal itu ada dua orang. Yang satu melakukan perampokan sekaligus membunuh, sedangkan satunya lagi hanya membantu. Bagaimana itu hukumnya? Di kitab yang sama juga, jadi dijelaskan di sini para imam mazhab berpendapat ya mengenai tentang apakah syarat uh, dalam apabila perampok itu berkumpul, lalu sebagian mereka sudah melaksanakan pembunuhan dan perampasan, tetapi sebagian yang lainnya hanya menolong dan membantu. Di sini uh, apakah hukum perampokan itu diberlakukan kepada mereka semua atau salah satunya saja? Misal kayak pendapat Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali yang mengatakan bahwa hukum pembantu perampokan disamakan dengan yang diberlakukannya terhadap pembunuhan dan perampasan. Nah, menurut Imam Syafi'i mengatakan bahwa pembantu atau penolong itu dikenai takzir, yaitu dipenjara, diasingkan, dan sebagiannya. Mungkin itu Mir kurang lebihnya. Oke, terima kasih Nurul atas jawabannya. Sama-sama. Selanjutnya untuk pertanyaan Amir, nomor 2, yaitu jelaskan apa pengertian haji dan umroh. Oke, masih di dalam kitab yang sama, yaitu kitab Faihul Mu'in yang ditulis oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Di situ dijelaskan bahwa haji atau hiji dari segi bahasa artinya bermaksud dan menuju atau banyak menuju kepada sesuatu yang diagungkan. Nah, menurut istilah fikih, haji itu menuju Ka'bah untuk berbuat ibadah. Haji juga termasuk syariat kuno. Diriwayatkan bahwa Nabi Adam alaihissalam
haji 40 kali dari India dengan berjalan kaki, dan bahwa Jibril berkata kepada Nabi Adam, para malaikat tawaf di Ka'bah ini sebelum Anda, selama 7.000 tahun. Nah, Ibnu Ishaq berkata, Allah tidak mengutus seorang pun Nabi sesudah Nabi Ibrahim alaihissalam, kecuali Nabi itu haji. Umroh dari segi bahasa artinya mengunjungi tempat yang ramai. Sedangkan menurut istilah fikih, umroh itu menuju Ka'bah untuk ibadah yang akan datang. Nah, jadi haji dan umroh itu keduanya wajib. Haji tidak bisa mencukupi umroh meskipun haji mengandung umroh. Hadis yang menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apakah umroh itu wajib? Lalu Nabi menjawab tidak. Itu hadis doif dengan ijma ulama, meskipun Tirmizi menganggapnya sahih. Haji dan umroh wajib atas orang yang mukallaf, yakni orang yang sudah dewasa dan berakal sehat dan merdeka. Haji dan umroh tidak wajib atas anak kecil dan orang gila, maupun hamba sahaya. Jika orang yang tidak mukallaf dan hamba sahaya melakukan manasik haji dan umroh, maka sah sebagai manasik sunat, bukan fardu. Yang mampu haji, yakni dengan memiliki bekal, baik pulang maupun pergi. Demikian juga memiliki ongkos untuk membayar pengawal yang memberikan rasa aman, memiliki kendaraan, atau biaya menyewanya, dan nafkah serta pakaian orang yang harus diberi nafkah. Persyaratan memiliki kendaraan itu khusus bagi orang yang antara dia dan Makkah ada jarak 2 marhalah atau sekitar 90 km. Nah, atau tidak ada jarak sejauh itu antara dia dan Makkah namun dia tidak mampu berjalan. Ya mungkin itu saja yang dapat saya jawab, Saudara Nurul. Ya, terima kasih untuk Amir atas jawabannya. Ya, sama-sama. Jadi Oke, lanjut, Mir. oh iya. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Saudari Nurul yaitu bagaimana tugas hakim menurut pandangan fikih? Dalam dalam apa namanya dalam kitab yang sama juga dikatakan memang untuk tugas hakim di sini kan ada beberapa pandangan ya, tapi tugas hakim sekarang dalam menetapkan hukum adalah mengambil pendapat para imam mazhab gitu. Jadi dengan demikian jika mereka bersungguh-sungguh menetapkan hukum yang telah disepakati oleh para imam mazhab selama masih memungkinkan maka itulah yang terbaik. Jadi misalkan demikian juga apabila ia terpaksa mengambil hukum yang diperselisihkan para imam mazhab, hendaknya mengambil pendapat seorang saja, meskipun hal demikian diperbolehkan. Namun dikhawatirkan ketika mengambil pendapat seorang atau satu orang dari imam mazhab saja, kan biasanya kita tahu ya para imam mazhab itu pandangannya berbeda-beda. Jadi di dalam kitab ini diberi batasan, maksudnya dalam menyampaikan untuk sandaran hukumnya itu minimal 3 mazhab. Jadi gitu, misalkan menurut Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i memperbolehkan soal ini gitu, misalkan seperti itu. Kalau misalkan Imam Hanafi tidak boleh. Jadi setidaknya dalam menyampaikan atau menetapkan hukum itu harus patokannya itu 3 imam mazhab gitu untuk sebagai sandaran. Kurang lebih seperti itu sih, Mir. Oh gitu, ya. Terima kasih atas jawabannya, Saudari Nurul. Sama Amir. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3 ya. Untuk Saudari Amir, jelaskan apa pengertian dari jual beli itu sendiri. Oke, masih di kitab yang sama juga, yaitu di dalam kitab Faihul Mu'in yang ditulis oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, dijelaskan bahwa bai atau jual beli dari segi bahasa artinya menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Menurut istilah fikih, jual itu berarti menukar harta dengan harta yang lain dengan cara tertentu. Nah, dasar jual beli itu ayat Al-Quran, misalnya firman Allah. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Demikian juga hadis, misalnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang apa pekerjaan yang paling baik. Nabi menjawab, pekerjaan lelaki dengan tangannya dan tiap jual beli yang baik, yakni tidak ada tipuan maupun pengkhianatan. Ya mungkin itu saja pengertian mengenai jual beli yang terdapat di dalam kitab Faihul Mu'in.
Oke, baik. Terima kasih, Amir. Selanjutnya mungkin bisa bertanya balik. Ya, oke. Saya ingin bertanya nih untuk soal nomor 4 ya. Bagaimana jika seseorang menjual sesuatu dengan syarat tidak bertanggung jawab atas segala cacatnya suatu barang? Jadi, apabila seseorang menjual sesuatu dengan syarat tidak bertanggung jawab atas segala cacatnya itu, jadi dalam hal ini, Imam Syafi'i itu mempunyai beberapa pendapat. Pertama, penjual tidak bertanggung jawab atas segala cacatnya, seperti ini juga pendapat Hambali, Imam Hambali, dan yang kedua itu penjual tidak bebas bertanggung jawab atas segala cacat tersebut. Nah, kecuali jika memang disebutkan cacatnya gitu. Jadi sebelum membeli disebutkan ada kekurangan di dalam barang tersebut atau benda tersebut gitu. Nah, seperti ini juga pendapat Imam Hambali. Nah, ketiga inilah pendapat yang dipandang paling kuat oleh para ulama pengikut Imam Syafi'i, yaitu penjual tidak bertanggung atas segala cacat kecuali cacat yang tersembunyi dalam hewan yang tidak diketahuinya. Mungkin itu sih Mir kurang lebihnya. Itu dari kitab Rahmatul Ummah, Ikhtilafil Aimah, dari kitab yang sama juga yang sebelumnya pernah yang awal-awal saya sebutkan. Oke, terima kasih Saudari Nurul atas jawabannya. Bagus sekali. Oke. Iya, sama-sama Mir. Lanjut ke pertanyaan untuk saudara Amir. Jelaskan apa itu ijab dan apa itu qabul di dalam jual beli. Oke, jadi apa itu ijab dan apa itu qabul di dalam jual beli? Masih dalam kitab yang sama juga, yaitu kitab Fathul Mu'in. Nah, di situ dijelaskan ijab itu adalah sesuatu yang menunjukkan pemindahan hak milik dengan jelas. Misalnya kayak gini, aku jual ini kepadamu dengan sekian. Nah, atau ini milikmu dengan sekian. Atau aku pindah milikan ini kepadamu dengan sekian. Nah, sah ijab dengan kata aku jadikan ini bagimu dengan sekian jika disertai niat. Nah, kalau qabul sendiri itu yaitu qabul itu adalah sesuatu yang menunjukkan milik. Misalnya, aku beli ini atau aku terima atau aku setuju atau aku ambil atau aku miliki ini dengan sekian gitu. Nah, qabul itu harus ada agar lengkap ucapan yang disyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Jual beli itu hanya dari saling rela, sedangkan kerelaan itu tidak tampak karena itu diperlukannya kata yang menunjukkannya, kayak yang tadi tuh. Eh, Kata menunjukkan itu kayak yang tadi, kayak misalnya, aku jadikan ini bagimu dengan sekian gitu. Terus kabulnya itu aku beli, terus kalau nggak aku miliki ini dengan sekian. Ya mungkin itu saja sih yang bisa saya jelaskan mengenai ijab dan kabul di dalam jual beli ini. Oke. Terima kasih Amir untuk jawabannya. Sama-sama, Nurul. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya nih, apa sih hal-hal apa saja yang dilarang menurut Imam Mazhab? Mungkin beberapa poin di sini yang bisa sampaikan mengenai jual beli yang dilarang dari kitab yang sama pula. Jadi diharamkan orang kota atau tengkulak menjual barang orang desa, yaitu orang desa datang ke kota dengan membawa barang yang diperlukan orang banyak untuk dijual dengan harga umum pada hari itu. Lalu orang yang ditemuinya berkata, tinggalkanlah saja barang itu padaku, akan aku jualkan sedikit demi sedikit dengan harga yang lebih mahal. Nah, demikian menurut kesepakatan para imam mazhab. Jadi itu nggak boleh. Terus yang kedua itu adalah diharamkan jual beli dengan cara urbun. Urbun di sini apabila memberikan panjar atau uang muka atau semacam tip ya. Ya. Dari harga, misalkan jika seseorang maka ia membelinya, tetapi jika tidak senang maka uang itu menjadi hibah. Gitu. Ini menurut Imam Hambali berpendapat bahwa jual beli dengan demikian atau hal tersebut itu tidak apa-apa, gitu. Boleh, walaupun makruh, jual beli dengan cara indah, menjual atau barang dengan harga tertentu secara kredit, lalu penjual itu membelinya dari pembelinya secara kontan dengan harga yang lebih rendah. Demikian juga menurut Imam Syafi'i.
Nah, Imam Hanafi dan Imam Hambali mengatakan bahwa penjualan dengan cara demikian tidak dibolehkan. Berbeda halnya jika membelinya menjual barang itu kepada orang lain lalu diberikan oleh pembeli pertama, maka penjualan demikian hukumnya boleh dan tidak ada perbedaan dalam hal ini. Mungkin itu sih Mel beberapa poin yang bisa disampaikan mengenai hal apa saja yang dilarang dalam jual beli dari kitab Rahmatul Ummah fil Aimah. Oke, Nurul, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya bagus sekali. Sama-sama, terima kasih. Kamu juga bagus. Selanjutnya kita ke pertanyaan nomor 5 ya. Silakan. Bagaimana hukum jual beli? Boleh silakan Amir disampaikan pengertiannya. Oke, kalau untuk mengenai hukum jual beli, di sini saya akan membahas di dalam kitab seri fikih kehidupan yang membahas mengenai muamalat dan ditulis oleh Ahmad Syarwat. Di situ dijelaskan bahwa secara asalnya jual beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa dasar hukum jual beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua belah pihak, kecuali apabila jual beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW atau yang maknanya termasuk yang dilarang oleh beliau. Gitu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai hukum jual beli yang terdapat di dalam kitab seri fikih kehidupan yang membahas mengenai muamalat dan ditulis oleh Ahmad Syarwat. Iya, terima kasih Amir atas jawabannya. Semoga bisa bermanfaat buat saya di sini sebagai pendengarnya dan mungkin teman-teman semua juga yang menyimak. Lanjut saja Mir ke pertanyaan selanjutnya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Saya ingin bertanya kepada saudari Nurul. Mungkin ini pertanyaan yang ke-6 ya. Nah, sini saya akan menanyakan, apakah utang menggugurkan kewajiban zakat? Bagaimana menurut pandangan fikih? Jadi dalam salah satu kitab yang sama juga dijelaskan mengenai utang. Kewajiban apa sih? Apakah utang itu menggugurkan kewajiban zakat gitu? Jadi di sini tuh dijelaskan orang yang mempunyai utang jumlah yang dapat menghabiskan barang senisab gitu atau menguranginya, apakah kewajiban zakatnya gugur? Nah, dalam hal ini Imam Syafi'i menyampaikan dua pendapatnya. Yang pertama itu dalam Qaul Qadid dan yang kuat itu tidak gugur. Kedua dalam Qaul Qadim bahwa katanya tuh gugur. Nah, pendapat Qadim Imam Syafi'i sesuai dengan pendapat Imam Hanafi. Tetapi kewajiban membayar 1/10 tidak gugur. Nah, menurut Imam Hambali juga mengatakan bahwa memiliki dua pendapat tentang harta konkret. Pendapat Ramasyari itu diantaranya utang tidak menggugurkan kewajiban zakat jika harta itu berupa benda konkret. Sementara itu Imam Maliki mengatakan bahwa utang menggugurkan kewajiban zakat atas emas dan perak, tetapi tidak atas binatang ternak. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan, Mir, kurang lebihnya. Dari beberapa imam mazhab. Ya, terima kasih atas jawaban terbaiknya. Mudah-mudahan jawabannya juga menjadi jawaban yang terbaik. Karena sesuai dengan kitab. Amin. Selanjutnya, untuk pertanyaan saudara Amir. Pertanyaan nomor 6. Bagaimana rukun jual beli? Boleh disampaikan, silakan Mir, mengenai jawaban nomor 6. Iya, terima kasih Saudara Nurul atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus. Mungkin saya jawabnya singkat aja ya gitu kan. Rukun jual beli kan. Nah, ini masih di dalam kitab yang sama yaitu kitab seri fikih kehidupan yang membahas mengenai muamalat dan ditulis oleh Ahmad Syarwat. Di situ dijelaskan bahwa sebuah transaksi jual beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya. Di mana tanpa adanya rukun, maka jual beli itu menjadi tidak sah hukumnya. Rukunnya itu cuma ada 3 perkara kok. Nah, yang pertama itu harus adanya pelaku, yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi syarat. Yang kedua, harus adanya akad atau transaksi. Dan yang ketiga, adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan.
Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai rukun jual beli, singkat, padat, dan jelas. Dan itu ada terdapat di dalam kitab seri fikih kehidupan yang membahas mengenai muamalat dan ditulis oleh Ahmad Syarwan. Mungkin itu saja, Saudari Nurul. Ya, terima kasih Amir atas jawabannya. Kita bisa langsung lanjut aja ke pertanyaan Hmm. nomor 7, Mir. Kita lanjut ya ke pertanyaan nomor 7. Di sini saya ingin menanyakan, bagaimana jika kita menemukan anak yang dibuang di jalan lalu kita ambil? Apa status anak itu? Tolong dijelaskan, Saudari Nurul. Jadi untuk penjelasan nomor 7 mengenai status anaknya, status di sini kan bisa dikatakan beberapa hal di sini ya. Pokoknya di dalam kitab yang sama juga yang sebelumnya pernah saya sampaikan sebagai landasan, anak yang dibuang di jalan di sini apabila ditemukan anak yang dibuang orang tuanya di jalan atau biasa disebut itu lokit dalam negara Islam, maka lokit tersebut dihukumi sebagai muslim. Nah, demikian menurut pendapat Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Imam Hanafi berpendapat bahwa jika ia ditemukan di dalam gereja atau rumah peribadatan Yahudi, nah, atau di suatu desa di perkampungan orang-orang zimi, maka ia dihukumi sebagai seorang zimi atau orang kafir dijamin negara Islam gitu loh. Jadi status di sini adalah ketika dia ditemukan itu, walaupun mungkin misal contoh dia dibuang oleh orang tua yang statusnya muslim gitu, tapi ditemukan oleh orang lain di pinggir jalan, misalnya di pinggiran gereja, atau misalnya di tadi itu disebutkan juga kayak desa di perkampungan orang-orang zimi gitu. Jadi tetap status anak itu ketika diangkat atau diambil oleh orang yang menemukannya, statusnya tetap jadi status kafir atau Kristen gitu, atau non Muslim gitulah. Iya. Seperti itu, Mir. Oke, terima kasih atas jawabannya. Boleh silakan ingin bertanya balik. Nah, iya. Ya, baik. Amir, untuk pertanyaan nomor 7, jelaskan apa pengertian dari riba. Boleh disampaikan, Amir, silakan. Oke, pengertian riba ya. Jadi, saya pernah baca di dalam kitab seri fikih kehidupan yang membahas mengenai muamalat. Dan di situ ditulis oleh Ahmad Syarwat. Di situ dijelaskan tentang pengertian riba. Bahwa riba itu secara bahasa berarti ziyadah atau tambahan. Dan secara istilah berarti tambahan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku akad dalam tukar-menukar antara harta dengan harta. Sebagian ulama ada yang menyandarkan definisi riba pada hadis yang diriwayatkan Al-Harits bin Usamah dari Ali bin Abi Thalib, yaitu bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap hutang yang menimbulkan manfaat adalah riba. Nah, pendapat ini tidak tepat karena hadis itu sendiri sanadnya lemah. Jadi sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Nah, jumhur ulama tidak menjadikan hadis ini sebagai definisi riba karena tidak menyeluruh dan lengkap. Di samping itu ada manfaat yang bukan riba, yaitu jika pemberian tambahan atas hutang tersebut tidak disyaratkan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan mengenai pengertian riba yang terdapat di kitab seri fikih kehidupan yang ditulis oleh Ahmad Syarwat. Oke, baik, Amir. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama, Saudari Nurul. Ya, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Saya ingin bertanya nih kepada Saudari Nurul. Untuk pertanyaan nomor 8. Pertanyaannya yaitu, bagaimana jika seseorang berwasiat untuk kerabat atau tetangganya? Nah, adakah ketentuan kerabat atau tetangga yang seperti apa dan bagaimana? Mohon dijelaskan, Saudari Nurul. Ya, baik. Mengenai wasiat ya di sini. Jadi apabila seorang berwasiat untuk kerabat-kerabatnya, maka tidak termasuk ke dalamnya itu anak-anak dari anak perempuan.
Sebab anak-anak dari anak perempuan itu tidak termasuk cucu yang mendapat warisan. Nah, oleh karena itu hendaknya diberikan kepada kerabat, lalu yang lebih dekat lagi, gitu. Nah, Ya. demikian menurut pendapat Imam Maliki. Imam Hanafi juga berpendapat yang dimaksud kerabat-kerabatnya di sini adalah orang-orang yang mempunyai hubungan nasab dengannya, tetapi tidak tapi tidak diberikan kepada anak-anak paman, kepada anak-anak pamannya dan anak-anak saudara ibunya. Nah, menurut Imam Syafi'i berpendapat apabila seseorang mengatakan aku berwasiat untuk kerabat-kerabatku, maka termasuk ke dalamnya adalah semua kerabat meskipun yang jauh kecuali pokok, misalnya contoh kayak ayah dan kakek dan furu di sini adalah anak dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, apabila orang yang berwasiat itu mengatakan untuk keturunanku dan cucu-cucuku, maka termasuk ke dalamnya anak perempuan. Nah, Imam Hambali juga mengatakan bahwa dalam salah satu riwayatnya, orang yang menjadi kerabat dalam hidupnya boleh diberi wasiat. Jika tidak ada, maka wasiatnya diberikan kepada kerabat-kerabatnya dari pihak ayah. Itu Mir. Nah, tadi ada ketentuan tetangganya ya kalau nggak salah. Di sini dijelaskan juga mengenai jika seseorang berwasiat untuk tetangganya, maka yang termasuk ke dalamnya hanyalah tetangga yang berdampingan dengan rumah pemberi wasiat. Nah, ketentuannya seperti apa? Kalau menurut Imam Syafi'i mengatakan bahwa batas tetangga itu adalah 40 rumah dari setiap sisi. Nah, dari Imam Hambali mengatakan bahwa diperoleh dua riwayat pendapat. Yang pertama itu 40 rumah dan yang kedua itu 30 rumah. Jadi dari rumah si yang memberi wasiat ini dihitung sampai 40 rumah pokoknya kesananya tuh dihitung 40 rumah gitulah. Itu termasuk tetangga gitu loh. Nah, adapun menurut pendapat Imam Maliki di sini tidak ada batasan bagi tetangga gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu sih dari pandangan para imam mazhab mengenai wasiat untuk kerabat dan tetangga itu seperti apa ketentuannya. Oke, Itu terima kurang lebih. kasih ya Saudari Nurul atas jawabannya. Jawabannya bagus sekali, lengkap dan detail. Ya. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya lanjut ke nomor 7 ya Mir? Apa 8? Pertanyaan ke-8. 8 ya? Ya. Ya, apakah ada pembagian mengenai riba? Kalau ada, coba tolong sebutkan dan jelaskan. Boleh silakan Amir, tolong disebutkan, dijelaskan. Oke. Pembagian mengenai riba ya. Jadi masih di dalam kitab seri fikih kehidupan yang ditulis oleh Ahmad Syawat, di situ dijelaskan bahwa Al-Hanafi itu mengatakan bahwa riba itu terbagi menjadi dua, yaitu riba al-fad dan riba an-nasa. Nah, sedangkan Imam Syafi'i membaginya menjadi tiga, yaitu riba al-fad, riba an-nasa, dan riba al-yad. Dan Al-Mutawali menambahkan jenis keempat, yaitu riba al-qard. Nah, semua jenis riba ini diharamkan secara ijma berdasarkan nas Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, secara garis besar, bisa dikelompokkan menjadi dua besar, yaitu riba hutang piutang dan riba jual beli. Nah, untuk kelompok pertama itu, riba hutang piutang terbagi lagi menjadi dua, yaitu riba qard dan riba jahiliyah. Sedangkan kelompok untuk yang kedua, itu riba jual beli terbagi menjadi dua juga, yaitu riba fard dan riba nasi'ah. Nah, di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari riba tersebut. Nah, untuk yang pertama itu riba qard itu artinya itu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang atau muqtarid. Nah, untuk riba jahiliyah yaitu artinya hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Nah, untuk yang ketiga itu eh, riba fard. Nah, riba fard di sini adalah riba yang terjadi dalam masalah barter atau tukar-menukar benda. Namun, bukan dua jenis benda yang berbeda, melainkan satu jenis barang namun dengan kadar atau takaran yang berbeda. Dan jenis barang yang dipertukarkan itu termasuk hanya tertentu saja, tidak semua jenis barang. Barang jenis tertentu itu kemudian sering disebut dengan barang ribawi. Nah, untuk yang keempat itu di sini ada riba nasi'ah. Nah, riba nasi'ah itu disebut juga riba jahiliyah. Nasi'ah berasal dari kata nasa yang artinya penangguhan. Sebab
Riba ini terjadi karena adanya penangguhan pembayaran. Inilah riba yang umumnya kita kenal di masa sekarang ini. Nah, di mana seseorang memberi hutang berupa uang kepada pihak lain dengan ketentuan bahwa hutang uang itu harus diganti, bukan hanya pokoknya, tetapi juga dengan tambahan presentasi bunganya. Riba dalam nasiah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan mengenai pembagian riba. Oke, Oke, ya, makasih Amir. ya sama-sama. Oke, bisa dilanjut pertanyaan nomor 9 ya, untuk saudari Nurul, yaitu pertanyaan nomor 9 yaitu bagaimana jika seseorang melakukan talak karena paksaan dan apa sih hukumnya? Jadi di sini para imam mazhab juga untuk jawabannya, para imam mazhab di sini tuh berbeda pendapat tentang yang dilakukan oleh orang yang dipaksa dan pemerdekaан yang dipaksa gitu. Di dalam kitab yang sama juga sebagai landasan dan sandaran saya dalam menjawab pertanyaan ini, jadi Imam Hanafi berpendapat mengenai talak jatuh dari pemerdekaannya itu sah. Dan Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali juga mengatakan bahwa tidak jatuh talak jika dilakukan untuk membela diri. Gitu. Terus selanjutnya, para Imam Mazhab juga berbeda pendapat tentang ancaman menurut perkiraan dapat dilaksanakan atau dilakukan, apakah yang demikian termasuk paksaan gitu loh. Misalnya di sini salah contoh jawabannya itu menurut Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Maliki mengatakan bahwa benar termasuk paksaan. Imam Hambali mengatakan bahwa mempunyai 3 riwayat. Yang pertama itu seperti pendapat jamaah 3 mazhab di atas, dan yang kedua tidak termasuk paksaan. Nah, pendapat ini dipilih oleh Al-Syiraki. Nah, yang ketiga itu apabila ancaman tersebut berupa pembunuhan atau berupa potongan jari, maka termasuk paksaan. Sedangkan jika tidak demikian, maka tidak termasuk paksaan. Jadi kurang lebih untuk jawaban nomor berapa tadi? Nomor 9 ya? Untuk Ya. jawaban nomor 9 mungkin kurang seperti itu, Mir. Oke, terima kasih atas jawabannya, saudari Nurul. Oke, baik ya, Mir. Aku mau nanya nih. Untuk saudara Mir, pertanyaan nomor 9. Bagaimana jika seseorang tidak mengetahui bahwa di dalam barang yang dibelinya itu terdapat aib, gitu, karena akibat dia, misal contoh ceroboh gitu loh, buru-buru beli gitu. Nah, bagaimana tuh, Mir? Mungkin bisa dijelaskan mengenai Oke, di sini saya akan menjawab mengenai barang yang dibelinya itu ada aib karena kecerobohannya diri sendiri kan. Nah, di sini itu saya ingin menjelaskan menurut kitab Faihul Mu'in, di situ dijelaskan bahwa tidak ada hak khiyar aib bagi pembeli jika merasa sangat merugi. Misalnya pembeli mengira bahwa kaca itu mutiara. Dia tidak berhak untuk khiyar aib sebab dia ceroboh dengan salah paham karena tidak mau meneliti. Nah, khiyar aib meskipun karena tasriah itu bersifat segera. Karena itu hak khiyar aib batal jika ditunda jika bukan karena suatu halangan. Segera itu menurut pandangan umum karena itu tidak dianggap menunda jika penundaan terjadi karena sholat dan makan yang tiba saatnya. Demikian juga karena berak dan mengucap salam kepada penjual. Namun bercakap-cakap dengan penjual tidak termasuk hal ini. Apabila pembeli tahu tentang aib itu pada malam hari, dia boleh menunda khiyar aib sampai esok paginya. Jika pembeli baru saja masuk Islam, maka dia dimaafkan jika menunda khiyar aib karena belum tahu bahwa ada khiyar aib dalam jual beli. Begitu juga apabila dia hidup jauh dari kalangan ulama. Nah, apabila pembeli tidak tahu hukum tentang khiyar aib, maka dia dimaafkan. Kemudian setelah diketahui ada aib, sementara penjual berada di daerah setempat, maka pembeli bisa sendiri mengembalikan barang yang dibelinya atau mewakilkan. Jika penjual tidak di daerah setempat atau tidak ada wakilnya, maka pembeli harus mengadukan perkaranya kepada hakim dan dia tidak boleh menundanya. Mungkin itu saja Saudari Nurul yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih Amir atas jawabannya. Luar biasa sekali ya. Ya, sama-sama Untuk jawab. Nurul.
Oke, di sini saya ingin bertanya nih untuk pertanyaan nomor 10 pada Saudari Nurul. Pertanyaannya itu, bagaimana jika terjadi perceraian terhadap pasangan suami istri? Maka siapa yang lebih berhak atas hak atau hal pembagian anak? Mohon dijawab, Saudari Nurul. Jadi untuk yang nomor 10, siapa yang lebih berhak, suami atau istri yang mendapatkan apa ya? Dalam hal ini pembagian anak ya, maksudnya haknya itu di istri atau suami gitu loh. Jadi di sini para imam mazhab berbeda pendapat tentang suami istri yang bercerai sedangkan mereka mempunyai anak. Siapakah yang lebih berhak dalam memelihara anaknya? Nah, menurut pendapat Imam Hanafi di sini disampaikan dalam salah satu riwayatnya bahwa ibu lebih berhak atas anaknya hingga anak itu besar dan dapat berdiri sendiri dalam memenuhi keperluan makanan, terus minum, pakaian, beristinja, dan berwudu gitu. Setelah itu, bapaknya lebih berhak untuk memeliharanya. Jadi ada batasan di sana ya. Untuk anak perempuan itu lebih berhak memeliharanya hingga ia dewasa dan tidak diberi pilihan. Lalu untuk Imam Maliki berkata bahwa ibu lebih berhak memelihara anak perempuan hingga ia menikah dengan seseorang laki-laki dan disetubuhi untuk anak laki-laki. Juga demikian menurut pendapat Imam Maliki yang masyhur hingga anak itu dewasa. Selanjutnya untuk Imam Hambali sendiri yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahwa ibu lebih berhak memeliharanya, baik anak tersebut laki-laki maupun perempuan, hingga ia berusia 7 tahun. Jadi sesudah itu bapak dan ibunya boleh memilih untuk memelihara, siapa yang mengambilnya maka dialah yang memeliharanya. Nah, lain halnya dalam pendapat Imam Hambali di sini yang mengatakan bahwa Imam Hambali mempunyai dua riwayat. Yang pertama itu ibu lebih berhak atas anak laki-laki sampai berumur 7 tahun. Selain itu ia boleh memilih ikut bapaknya atau tetap bersama ibunya. Sedangkan untuk anak perempuan, setelah ia berumur 7 tahun, ia tetap terus bersama ibunya. Jadi tidak boleh diberi pilihan. Nah, dua pendapat itu seperti pendapat dari kedua seperti pendapat Imam Hanafi. Jadi kurang lebih seperti itu Mir untuk jawaban dari nomor 10. Oke, terima kasih Saudari Nurul atas jawabannya. Bagus sekali. Selalu lengkap lah. Sama-sama. Alhamdulillah. Jadi untuk sekarang pertanyaan nomor 10 untuk Saudara Amir. Ini mengenai materi tentang wakaf ya. Tentang wakaf pohon baldawi, Pemah ditanya soal pohon yang tumbuh di kubur umum dan tidak ada buahnya yang bermanfaat. Hanya saja pohon itu tuh banyak kayunya yang bisa digunakan untuk bangunan. Sementara kubur itu tuh tidak memiliki naldir khusus. Apakah naldir umum, yaitu hakim boleh memotong pohon itu, atau pohon yang berada di dalam kuburan dan menjualnya, lalu uang hasil penjualan digunakan untuk kemaslahatan muslim. Jadi intinya tuh apakah naldir umum, yaitu hakim boleh memotong pohon itu jika uang hasil penjualan itu digunakan untuk kemaslahatan muslim gitu. Jadi kurang lebih seperti itu pertanyaan singkatnya. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Aduh, bagus sekali, ini panjang kali. Oke, di sini saya akan mencoba menjawab. Jadi kan di situ kalau nggak salah pertanyaan itu mengenai pohon yang tumbuh di kuburan umum dan tidak ada buahnya yang bermanfaat. Hanya saja pohon itu banyak kayunya yang bisa digunakan untuk bangunan kan. Nah, sementara kuburan itu tidak memiliki nadir khusus. Nah, apakah nadir umum yaitu si hakim itu boleh memotong pohon itu, artinya pohon yang berada di dalam kuburan dan menjualnya, lalu uang hasil penjualan itu digunakan untuk kemaslahatan muslimin. Jawabannya itu iya, hakim boleh menjual pohon itu dan uang hasil penjualan dari pohon itu digunakan untuk kemaslahatan muslimin. Sama halnya hakim boleh menjual buah pohon yang berbuah, namun lebih baik digunakan untuk kemaslahatan kubur. Demikian itu apabila pohon itu roboh karena angin, misalnya. Kalau pohon itu masih segar, maka hal yang jelas adalah pohon itu dibiarkan hidup untuk menaungi orang yang ziarah kubur dan pelayat jenazah.
Penjelasan tersebut itu terdapat di dalam kitab Fathul Mu'in yang ditulis oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Mungkin itu saja jawaban simpelnya dan singkatnya dari saya eh, yang saya dapat di dalam kitab Fathul Mu'in, Saudari Nurul. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Amir atas kan jawaban, tetap ada landasan dan dasar. Ada dasarnya juga sebagai bahan referensi buat pribadi kita sendiri, terus buat teman-teman juga yang mendengarnya. Mungkin bisa dilanjut, Mir, ke pertanyaan selanjutnya. Ya, oke. Saya ingin bertanya pertanyaan selanjutnya pada Saudari Nurul, yaitu pertanyaan nomor 11 ya. Di sini pertanyaan itu mengenai kosamoh, kosamah gitu kan. Nah, apakah sumpah Kosa. pengkuat dapat diterima dalam kosamah? Mohon diberikan penjelasan. Untuk hal itu berkaitan dengan kosomah, sebelumnya mungkin bisa dipahami dulu kosomah di sini dalam kitab Rahmatul Wafih Bilafil Aimah, bahwa kosomah itu ialah sumpah para penuntut atau para tertuduh dalam kasus pembunuhan sebanyak 50 kali. Jadi kosomah ini berlakukan ketika seseorang dituduh gitu, dalam melakukan pembunuhan gitu. Nah, apakah berlaku kosomah itu untuk seorang perempuan atau tidak? Jadi di sini menurut para imam mazhab berbeda pendapat ya mengenai hal ini. Imam Hanafi dan Imam Hambali mengatakan bahwa tidak dapat diterima secara mutlak baik dalam pembunuhan yang disengaja maupun tidak. Nah, selanjutnya menurut Imam Maliki berkata bahwa jika pembunuhannya tidak disengaja maka dapat diterima. Sedangkan jika pembunuhannya disengaja maka tidak dapat diterima. Selanjutnya menurut Imam Syafi'i mengatakan bahwa dapat diterima secara mutlak baik dalam pembunuhan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Jadi itu mungkin beberapa pendapat yang disampaikan oleh imam mazhab. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk jawaban nomor 11. Oke, terima kasih Saudari Nurul atas jawabannya. Ya, sama-sama Amir. Kita langsung ke pertanyaan 12 untuk Saudara Amir saja ya. Pertanyaan 11, bukan 12. 11 ya? Oh ya, maaf. Untuk pertanyaan nomor 11 mengenai, ini ikrar di sini ya. Ikrar itu mengenai pembahasan ikrar. Bagaimana jika seseorang dipaksa untuk mengaku, karena jika tidak melakukan hal itu, dia akan diancam. Misal, diancam kayak pemukulan gitu. Atau misalnya hal lain yang mengakibatkan dia agar dia tuh mau mengaku gitu loh. Mungkin bisa dijelaskan, Mir, untuk pertanyaan nomor 11 ini bagaimana maksudnya? Oke, ya. Sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari Saudari Nurul. Nah, itu pertanyaan itu tuh terdapat di dalam kitab Fathul Mu'in yang ditulis oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Dijelaskan di situ kan bahwa seseorang yang dipaksa untuk jujur, misalnya dia dipukuli agar mau berkata jujur tentang suatu perkara di mana dia dicurigai, maka pengakuannya sah pada saat dipukul dan setelahnya. Namun dalam hal ini terdapat keruwetan yang sangat, gitu kan. Nah, apalagi jika diketahui bahwa para pemukul tidak menghentikan pukulan kecuali jika dia berkata, "Ya, aku mengambilnya." Misalnya itu contohnya gitu kan. Nah, jika ada seorang mengaku masih kecil dan hal itu mungkin atau mengaku gila yang pernah terjadi padanya atau mengaku dipaksa, sedangkan ada indikasi bahwa dia dipaksa, maka pengakuannya diterima disertai sumpah selama tidak ada bukti sebaliknya. Indikasi tersebut misalnya dia dipenjara atau dirantai dan pemenjaraan itu tetap karena diakui oleh mukar lah atau pemilik barang yang diakui atau karena sumpah yang dikembalikan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan ikrar itu. Oke, baik. Terima kasih Amir atas pertanyaannya, atas jawabannya. Iya, sama-sama Saudari Nurul. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan nomor 12 ya. Saya ingin bertanya kepada Saudari Nurul. Pertanyaannya itu, bagaimana jika seseorang melakukan pembunuhan tidak sengaja? Mohon dijelaskan dan diberikan jawaban yang terbaik. Untuk pertanyaan nomor 12 ya, mengenai jika seseorang melakukan pembunuhan tidak sengaja. Di sini, cara simpelnya sih ya, dari dalam kitab
rahmatul ummah fi ikhtilafil a'immah, bahwa para imam mazhab sepakat bahwa kafarah pembunuhan yang tidak disengaja adalah memerdekakan seorang budak yang beriman. Sedangkan jika tidak didapatkan, maka berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Gitu. Jadi, kemudian para imam mazhab juga berbeda pendapat tentang memberi makanan. Menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki, juga pendapat Imam Hambali mengatakan bahwa dalam satu teori itu tidak boleh membayar kafarah pembunuhan dengan memberi makanan, sedangkan menurut riwayat lainnya dari Imam Hambali boleh memberikan makanan. Mungkin itu Mir, kalau untuk jawaban nomor 12 secara itunya. Oke. Secara itu jawab penjelasan secara singkatnya untuk pertanyaan nomor 12. Oke, terima kasih Mbak Nurul atas jawabannya. Sama-sama Mas Amir. Ya, kita lanjut ya untuk pertanyaan 12 untuk Amir Yundi. Bagaimana hukumnya jika pemberi wasiat memberikan wasiat kepada anak yang akan lahir? Boleh silakan dijelaskan Mir, bagaimana tuh hukumnya? Jadi sini saya akan menjelaskan hukum pemberi wasiat memberikan wasiat kepada anak yang akan lahir, gitu kan. Nah, itu hukumnya itu tidak sah wasiat untuk kandungan yang akan terjadi atau yang akan lahir, meskipun kehamilannya terjadi sebelum pewasiat mati. Sebab wasiat itu memberikan hak milik, sedangkan memberi hak milik kepada sesuatu yang belum ada itu tidak mungkin. Jadi sama dengan wakaf untuk anak yang akan dilahirkan untuk pewakaf. Namun, jika anak yang belum ada diikutkan pada anak yang sudah ada, maka wasiat itu sah. Misalnya, wasiat untuk anak-anak Zaid yang sudah ada, dan anak Zaid yang akan lahir nanti, gitu kan. Nah, demikian juga tidak sah wasiat kepada sesuatu yang tidak tertentu. Tidak sah wasiat dan kata, aku wasiat untuk salah seorang dari 2 orang lelaki ini. Ini jika menggunakan kata wasiat, jika menggunakan kata, berikan ini kepada salah seorang dari mereka berdua, maka sah kalau katanya seperti itu. Sebab itu wasiat agar orang yang diwasiati memberikan barang. Nah, penjelasan ini tuh terdapat di dalam kitab Faihul Mu'in yang ditulis oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Mungkin itu saja, Saudari Nurul, yang bisa saya sampaikan mengenai hukum pemberi wasiat kepada wasiat anak yang akan lahir. Oke, terima kasih untuk jawaban dari Amir. Oke. Selanjutnya, kita lanjut ke nomor 13 ya. Pertanyaan 13 itu, pertanyaannya di sini saya ingin bertanya kepada Saudari Nurul. Pertanyaan 13 itu tuduhan zina atau qadzaf, bagaimana hukumnya? Tolong dijelaskan. Jadi memang kalau untuk pertanyaan nomor 13 ini ya, mungkin pernah juga kita belajar ya Mir ya, di semester berapa ya, nggak salah. Pokoknya intinya tentang qadzaf ini ya, tuduhan zina. Jadi kalau misalkan di dalam kitab yang sama juga, bahwa mengenai tuduhan zina atau qadzaf di sini diterangkan para imam mazhab sepakat bahwa laki-laki yang berakal atau merdeka, dewasa, muslim dan mempunyai hak melakukan pekerjaan berdasarkan kemauannya. Nah, apabila menuduh berzina kepada orang lain yang merdeka, terus dewasa, berakal, muslimah, terpelihara, bukan perempuan yang pernah melakukan li'an. Nah, tidak pernah dikenai had jinah dengan zina yang jelas, dan keduanya tidak dar Allah. Nah, dan dituntut orang yang dituduh agar dijatuhi hukuman had. Maka yang menuduhnya dikenai hukum jilid atau cambuk sebanyak 80 kali, tidak boleh lebih. Gitu. Jadi kurang lebih sih kurang lebih seperti itu untuk penjelasan mengenai tuduhan zina atau qadzaf di sini dari beberapa imam mazhab. Oke, terima kasih Saudari Nurul atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baguslah jawabannya, keren. Oke. Selanjutnya untuk Amir Jundi, pertanyaan nomor 13 di sini, yaitu berkenaan dengan bagaimana hukumnya jika barang yang digadaikan dijual karena tuntutan pemilik
barang ketika hutang sudah jatuh tempo, kemudian pemilik menagih harga jualan itu kepada penggadai. Boleh Oke. silakan Amir dijelaskan mengenai nomor 13. Ya, jadi hukum barang yang digadaikan dijual karena tuntutan pemilik barang ketika hutang sudah jatuh tempo, kemudian pemilik menagih harga jualan itu kepada penggadai. Nah, itu dijelaskan juga di dalam kitab Fai'ul Mu'in bahwa hukumnya itu tidak sah menggadaikan dengan mensyaratkan sesuatu yang merugikan penggadai atau penerima gadai. Misalnya, barang yang digadaikan tidak boleh dijual ketika telah jatuh tempo hutang atau tidak boleh dijual kecuali dengan harga yang lebih banyak daripada harga biasanya gitu kan. Nah, termasuk tidak sah menggadaikan dengan syarat barang yang digadaikan bisa dipergunakan oleh penerima gadai. Misalnya kedua belah pihak mensyaratkan bahwa tambahan-tambahan yang ada itu juga ikut digadaikan. Misalnya kayak kita eh, misalnya buah yang terdapat di pohon itu gitu kan. Terus nah gadai itu batal dalam ketiga masalah tersebut gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, oke. Terima kasih Amir. Oke. Alhamdulillah, terima kasih atas jawabannya. Ya, oke lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Saudari Nurul, pertanyaan ke-14. Bagaimana sih jika sekelompok pencurian melakukan pencuri eh, eh bagaimana sih jika sekelompok pencurian melakukan pencurian dan mereka membagi hasilnya satu sama lain? Apakah hukum untuk sekelompok tersebut? Mohon dijelaskan. Oh, oke. Jadi untuk pertanyaan dari saudara Amir mengenai apa sih namanya tadi, pencurian ya atau perampokan mungkin. Di sini dalam kitab yang sama juga tentang kelompok orang yang melakukan apa sih kelompok orang yang melakukan pencurian gitu. Jadi para imam mazhab sepakat apabila sekelompok orang melakukan pencurian dan masing-masing dari mereka mendapat satu nisab, maka dipotong kedua tangannya. Nah, selanjutnya apabila mereka bersekutu untuk mencuri barang senilai satu nisab, maka tangan mereka tidak dipotong. Demikian menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Nah, lain halnya mengenai pendapat Imam Maliki di sini berkata jika barang yang dicurinya tidak dapat dicuri kecuali dengan jalan saling membantu, maka dipotong tangan mereka. Jika barang itu adalah barang yang mungkin diambil sendiri, terus yang dipotong adalah tangan orang yang mengambilnya. Gitu. Kalau masing-masing mengambil sendiri-sendiri, maka dipotong tangan mereka gitu loh. Kecuali jika masing-masing mendapatkan bagian satu nisab. Nah, selanjutnya menurut Imam Hambali di sini juga berpendapat bahwa tangan mereka dipotong baik barang tersebut berupa barang berat yang memerlukan bantuan orang lain untuk mengambilnya seperti kayu jati dan sebagainya maupun batang ringan seperti kain baik mereka bersekutu mengeluarkan dari tempat simpanan sekaligus maupun masing-masing mengeluarkannya sendiri-sendiri tetapi jumlah nilai yang dikeluarkan mencapai satu nisab. Nah, mungkin itu saja sih Mir yang bisa disampaikan kurang lebihnya. Oke, ya, terima Mengenai kasih pada Saudari Nurul atas jawaban yang dari pertanyaan yang saya berikan tadi. ya, sama-sama Mir. Jadi selanjutnya kita ke pertanyaan 14 untuk Amir Jundi di sini, yaitu apabila orang pertama menggadaikan sesuatu pada orang kedua dengan syarat setelah lewat sebulan barang itu berubah dijual kepada penerima gadai itu dipinjamkan kepadanya, kemudian penerima gadai menerima barang itu, maka penerima gadai itu menanggung untuk mengganti barang itu sebelum lewat 1 bulan. Ya, meskipun dia tahu akad itu tidak sah menurut pendapat yang kuat. Itu hukumnya bagaimana, Mir? Oke, ya, pertanyaan yang panjang banget ini. Oke, saya akan jawab juga. Tentang gadai itu masih di dalam kitab yang sama, yaitu kitab Fai'ul Mu'in yang ditulis oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Di situ juga kan dijelaskan bahwa setelah lewat 1 bulan, penerima gadai bertanggung jawab untuk menggantinya. Sebab barang itu berubah menjadi barang yang dijual atau pinjaman yang tidak sah karena digantungkan dengan lewatnya sebulan. Jika orang pertama berkata,
Aku gadaikan barang ini kepadamu. Jika aku belum melunasi hutang ketika jatuh tempo nanti, maka barang ini dijual kepadamu. Maka jual beli tidak sah dan gadai sah menurut pendapat yang kuat. Sebab dia tidak mensyaratkan apa-apa dalam gadai. Nah, murtahin berhak untuk menuntut penjualan gadai atau menuntut pelunasan utang jika gadai tidak dijual. Penggadaian tidak harus menjual barang yang dia gadaikan. Nah, penerima gadai hanya menuntut salah satu dari dua hal ketika jatuh tempo hutang tiba. Nah, penggadai hanya boleh menjual seizin penerima gadai ketika diperlukan, sebab penerima gadai memiliki hak pada yang digadaikan. Hak penerima gadai eh, harus didahulukan atas hak orang lain dalam uang hasil penjualan barang yang digadaikan tersebut. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai hukum dari eh, penjual hukum dari gadai yang tadi ditanyakan oleh Saudari Nurul. Oke, baik. Terima kasih Amir atas jawabannya. Sudah besar sekali ya. Iya. Terus mungkin untuk Hmm, jawab pertanyaan nomor 14 karena begitu panjang. Jadi mungkin bisa dilanjut ke kita lanjut ya untuk pertanyaan terakhir ini. Wis, pertanyaan nomor 15. Pertanyaannya itu simple sih. Pertanyaannya itu apakah perempuan boleh memangku jabatan hakim? Mohon dijelaskan dan dijabarkan sedetailnya. Silakan. untuk menjawab pertanyaan nomor 15, apakah perempuan boleh memangku jabatan sebagai seorang hakim? Jadi tadi kan sebelumnya juga dijelaskan ya mengenai hakim juga ya di nomor berapa tuh tadi. Nah di sini untuk kaitan perempuan boleh atau tidak dalam memangku jabatan, menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan tidak sah. Wow. Dan Imam Hanafi juga berkata bahwa sah dengan syarat perkara yang ditanganinya adalah suatu perkara yang diterima kesaksiannya, itu menurut Imam Hanafi. Nah, perkara yang menurut Imam Hanafi di sini perkara yang dapat diterima kesaksiannya adalah semua perkara kecuali hudud dan pelukaan. Nah, Ibnu Jarir Adi Tabari juga mengatakan bahwa sah perempuan menjadi hakim dalam segala perkara. Jadi itu sih beberapa pendapat dari para imam mazhab gitu. Kaitan nomor 15 tadi mengenai perempuan boleh tidak untuk memangku jabatan hakim. Jadi Oke. kurang lebih itu Mir jawaban nomor 15 Ya. dari kita sama juga ya. Oke, terima kasih Saudari Nurul. Ternyata jawaban dari pertanyaan terakhir sangat bagus, detail. Terima Mantap kasih lah, Ami. Pokoknya semangat lah. Kita semangat. Oke, kita lanjut. Yuk. ke pertanyaan Amir. Untuk Amir nomor 15 di sini, bagaimana jika dalam penuduhan zina? Wow, berarti ini tentang kozab ya Mir ya? Iya, betul. Gimana jika dalam penuduhan zina terhadap seseorang, lalu didapati 4 orang saksi untuk membantunya, tapi pada saat pengakuannya di depan hakim berbeda-beda. Itu bagaimana hukumnya? Oke. Ya, Nah, di boleh sini dijelaskan Amir untuk 15? kalau mengenai zina terhadap seseorang itu, saya dapatkan itu di dalam kitab Rahmatul Ummah, Fiktilah Fil Aimah, itu yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimashqi, itu dijelaskan di situ kan, bahwa menurut pendapat Hanafi dan Maliki, apabila mereka memberikan kesaksian tidak di satu majelis, maka mereka dikenai hukuman karena menuduh zina gozov dan mereka wajib dikenai had. Seperti ini juga pendapat Hambali. Sedangkan menurut pendapat Syafi'i, tidak apa-apa mereka memberikan kesaksian tidak dalam satu majelis dan pernyataan mereka dapat diterima. Para imam mazhab berbeda pendapat tentang sifat majelis. Menurut pendapat Hanafi dan Maliki, suatu majelis ialah suatu tempat yang didatangi oleh para saksi dalam suatu masa. Jika mereka datang bersamaan, kemudian berkumpul dalam satu majelis, maka mereka berhak dihukum qadhaf. Ya mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan mengenai hukum penuduhan zina terhadap seseorang. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Amir untuk jawaban
terakhir yang cukup luar biasa sekali ya. Gitu. Mungkin bisa diselesaikan atau bagaimana untuk Oke. videonya ini? Ya mungkin itu saja sih yang bisa kita bahas pada malam ini. Alhamdulillah mungkin. Jadi Oke, langsung kita tutup saja ya. Mungkin sekian ditutup. yang dapat kita sampaikan melalui video interaktif tanya jawab ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon Hadza maaf sekali. wallahu yar'ana wa yafaduna Saya walhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nurul telah Sama, terima menjawab kasih juga. seluruh pertanyaan dari saya.